Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Nugroho dari Politeknik Negeri Cilacap. Di sini saya akan menjelaskan presentasi yang berjudul metode pengawasan pada SUTET maupun SUTT. Oke, kita langsung aja menuju video presentasi dari saya. Simak video berikut ini. Metode pengawasan SUTET atau SUTT. Apa aja sih jenis metode pengawasan SUTET atau SUTT? Bagaimana sistem pelaksanaan setiap jenis? Kembali lagi ke topik pembahasannya, yaitu metode pengawasan SUTET atau SUTT. Metode pengawasan SUTET atau SUTT itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama ground patrol, yang kedua clean up inspection. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu ground patrol. Apa itu ground patrol? Ground patrol adalah pekerjaan pemantauan pemeriksaan pada ruang bebas atau raw, kondisi fondasi tower, kondisi lingkungan sekitar tower, dan komponen instalasi SUTET atau SUTT. Pekerjaan dilaksanakan dengan menyusuri jalur SUTET atau SUTT tanpa memanjat tower ya. Jadi tanpa memanjat tower dilaksanakan secara terjadwal. Yang melakukan ground patrol itu dinamakan dengan PGP atau petugas ground patrol. Berikut ini tabel untuk menentukan biaya pada jasa ground patrol. Semakin sulit itu semakin tinggi. Bisa dilihat ya tabel-tabel berikut ini. Bahwa sulit dicapai dengan kriteria sebagai berikut: menggunakan alat transportasi khusus seperti perahu, sampan. Oke, kembali lagi berikutnya aja. Untuk menentukan pembebanan biaya digunakan rumus G1 sama dengan 1,5 kali G2. Standar interval pengawasan jalur SUTET atau SUTT berdasarkan kerawanan jalur. R1 itu jalur SUTET atau SUTT diinspeksi kurang dari 1 minggu sekali sesuai keputusan manajer unit setempat. R2 itu sama dengan jalur SUTET diinspeksi setiap seminggu sekali. Jika dianggap perlu untuk mengoptimalkan pengawasan SUTET atau SUTT metode ground patrol di suatu unit, maka manajer unit dapat menentukan standar, kriteria kerawanan, dan periode inspeksi tersendiri. Itu manajernya itu menentukan standarnya. Sistem pelaksanaan ground patrol. Yang pertama, setiap tiang dan span tower diperiksa secara periodik minimal 1 kali seminggu. Itu harus minimalnya itu 1 kali. Peralatan kerja pelaksana ground patrol dan standar kompetensi PGP harus memenuhi syarat SLA (Service Level Agreement). Kriteria jasa pemborong itu harus memenuhi syarat SLA, yaitu syarat service ini level agreement. Laporan pelaksanaan pekerjaan dan sanksi kepada pekerja pemborong harus sesuai dengan syarat tersebut. Dilaksanakan oleh pihak eksternal dan pihak internal, antara pihak PGP dan pihak dari PLN. Oke, lanjut berikutnya. Metode ground patrol mempunyai sistem monitoring PGP dengan aplikasi yang bernama itu Srintami, sistem rute inspeksi transmisi, menggunakan smartphone dan fitur GPS dan GLONASS yang direkomendasikan oleh PLN. Aplikasi Srintami dapat memonitoring metode patuh waktu, gesek karbon, rotasi gembok, barcode, dan GPS, dan terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama Srintami Client, Srintami Mobile, dan Srintami Server. Tugas dan tanggung jawab PGP: melakukan pemeriksaan komponen-komponen SUTET ataupun SUTT. Yang pertama itu meliputi stup, yang kedua meliputi chimney atau kepala pondasi, halaman tower, besi siku, plat sambungan rangka, mur dan baut, cat, baut, panjat,
plat rambu bahaya, plat informasi tower, insulator, earthing bond, dan lain sebagainya. Ini juga termasuk mengisi checklist ground patrol yang terdiri dari checklist mingguan dan checklist triwulan sesuai dengan kondisi SUTET ataupun SUTT yang sebenarnya. Melaporkan hasil inspeksi tower kepada koordinator petugas ground patrol 1 kali seminggu. Dalam kondisi normal, PGP melaporkan hasil pemeriksaan secara lisan 1 kali per hari. PGP itu ya tadi petugas ground patrol, ini singkat PGP. Membuat foto dan menjaga kebersihan halaman tapak tower, melakukan pemangkasan pohon atau tumbuhan yang masuk dalam dan luar daerah bebas dan raw yang tidak menimbulkan ganti rugi dengan pengawasan dari pihak PLN, memeriksa dan melakukan pendekatan yang baik kepada penduduk setempat untuk menghentikan pemotongan tanaman tumbuhan yang diperkirakan akan menimpa konduktor atau kegiatan lain yang dapat membahayakan SUTET atau SUTT dan lain-lain. Itu harus diperiksa karena akan membahayakan jalur SUTET atau SUTT. Tugas dan tanggung jawab koordinator PGP. Yang pertama itu mengawasi dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan kualitas pekerjaan petugas ground patrol. Yang kedua, merekap hasil inspeksi PGP, checklist dan foto dokumentasi. Yang ketiga yaitu membuat laporan ground patrol, melaporkannya ke pengawas pekerjaan dan direksi pekerjaan setiap 1 bulan. Itu membuat laporan, berarti setiap 1 bulan itu membuat laporan dan melaporkannya ke pengawas pekerjaan dan direksi pekerjaan. Yang keempat, mengkoordinir dan mengatur jadwal melaksanakan pekerjaan PGP baik untuk pekerjaan rutin atau sesuai permintaan pihak PLN. Selanjutnya, yang kedua ini jenisnya setelah tadi ground patrol. Yang kedua yaitu clean up inspection. Apa itu clean up inspection? Adalah pekerjaan pemeriksaan SUTT atau SUTET dalam keadaan bertegangan yang dilakukan terhadap seluruh komponen dengan cara memanjat, dan jika diperlukan dapat dilakukan pengukuran pemeriksaan lebih detail. Itu clean up inspection. Sistem pelaksanaan clean up inspection, poin-poinnya yaitu yang pertama, setiap tower dilakukan pemeriksaan secara minimal 1 kali per 5 tahun. Berarti minimal itu 1 kali dalam 5 tahun atau tidak terbatas sesuai dengan kerawanan dan kondisi SUTT atau SUTET setempat. Petugas yang melaksanakan clean up inspection disebut itu cleaner. Itu disebut cleaner. Kalau ground patrol disebut PGP. Petugas clean up inspection dapat dilaksanakan oleh regu PDKB atau petugas yang berkompeten dan bersertifikat pengenalan PDKBP. Dan clean up inspection untuk memenuhi standar ketiga, setiap cleaner yang melaksanakan CUI diawasi oleh pengawas pekerjaan dan 1 pengawas ketiga. Tugas dan tanggung jawab cleaner: melakukan pemeriksaan komponen-komponen SUTT atau SUTET. Yang pertama itu memeriksa besi siku, plat sambungan rangka, mur dan baut tower, aviation lamp, baut panjat, kawat grounding itu harus diperiksa. Isolator, ikatan insulator, arcing horn, konduktor, hormone rod, vibration damper dan lain-lain. Oke, sampai di sini ada yang belum paham? Oke, kalau belum paham komentar aja di bawah ini ya, nanti akan coba saya jelaskan di komentar. Oke, selanjutnya yaitu mengisi checklist clean up inspection sesuai dengan kondisi SUTET atau SUTT yang sebenarnya. Membuat foto dokumentasi tower-tower yang diinspeksi dan foto dokumentasi kondisi abnormal yang ditemukan, melaporkan hasil
inspeksi kepada manajer unit PLN masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.